Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita, beberapa saat lagi akan dimulai. Sekali lagi ibu-ibu yang duduk di belakang, mohon dengan hormat untuk maju ke depan, mengisi bangku-bangku di depan agar terisi terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah pindah ke depan. Mungkin ada satu dua orang lagi. Mbak Stevi di depan dong, jangan nyender. Ibu-ibu yang baru hadir bisa mengisi di depan, Bu. Ibu-ibu yang baru hadir silakan ke depan. Kajian beberapa saat lagi akan dimulai.
Bismillah. Bismillahillah yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak akan berbahaya apapun yang ada di bumi dan tidak juga ada yang ada di langit. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Aku ridho sebagai Robku, aku ridho Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Abu Asma Andri Asi, ahlan wa sahlan Ustadz, umahat dan hadirin yang insya Allah senantiasa Allah rahmati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta nikmat yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Salawat dan salam bagi manusia mulia, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita buka taklim pagi ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan lafadz basmalah ini menjadi wasilah Allah turunkan keberkahan dan kemudahan untuk kita memahami serta mengamalkan ilmu yang akan kita simak pagi ini. Amin. Saatnya kini kita simak tausiah dengan tema panjang angan suatu penyakit yang mematikan, yang insya Allah terselenggara hingga pukul 11.15, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab hingga pukul 11.30. Kepada Ustadz Abu Asma Andri, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Babu Taubah Kemang Pratama, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, semua kita sudah barang tentu pasti pernah berangan-angan atau memiliki angan-angan. Terlepas apakah sering kita berangan-angan atau sesekali waktu saja, maka niscaya saya rasa tidak ada di antara kita yang tidak pernah berangan-angan. Angan-angan seakan-akan telah merupakan bagian yang memang ada pada diri kita. Ada hal yang patut dicermati bahwasanya ada beda yang sangat signifikan antara angan-angan, khayalan, dan cita-cita. Nanti insya Allah ta'ala akan kita jelaskan apa beda antara angan-angan, khayalan di satu sisi, dan cita-cita, keinginan, kehendak di sisi yang lain. Angan-angan datang dalam bahasa Arab, lafadznya dulu amal, dan tidaklah bermakna kecuali negatif. Jadi lafadz angan-angan dalam bahasa Arab dilafadzkan dengan kata-kata dulu amal, dan tidaklah kata tersebut melainkan datang dalam makna negatif, celaan.
Berbeda dengan cita-cita, keinginan, harapan. Bahkan harapan di dalam bahasa Arab, bahasa syariah, datang dengan kata-kata roja. Dan roja merupakan salah satu di antara pondasi ibadah. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya ibadah tidak akan mungkin bisa terwujud atau menjadi sempurna kecuali di dalamnya dipenuhi 3 keadaan. Keadaan yang pertama cinta, keadaan yang kedua harap, dan keadaan yang ketiga takut. Atau biasa dikenal dengan mahabbah, khauf, dan roja. Harap di dalam bahasa syariat didatangkan dengan lafaz roja, dan itu adalah pujian. Harap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bahasa Arab didatangkan dengan lafaz tawakal, dan itu pujian. Tetapi tidak dengan angan-angan yang datang dalam bahasa Arab dengan lafaz tulu amal dan tidak terpuji. Kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Karena seorang muslim seharusnya kemudian pada setiap lembaran waktunya mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat. Bukan dia mengisi waktunya untuk ngelamun atau na'udzubillah min zalik bermaksiat. Melamun yang merupakan pintu dari khayalan, pintu dari angan-angan, pintu dari fantasi. Melamun adalah pintu pertama dari khayalan, fantasi, angan-angan. Seorang muslim seharusnya mengisi waktunya untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Bukan membuka pintu lamunan yang setelah itu akan terbentang di hadapannya khayalan, fantasi, angan-angan. Waktu jemaah rahimani wa rahimakumullah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu surat yang insyaallah taala kita hafal akan surat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada di atas kerugian. Dan tidak disebutkan kerugian di sana bentuknya apa. Demi masa, yakni demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia berada di atas kerugian. Yakni manusia, kita yang hidup, yang menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, itu semuanya berada di atas kerugian. Saya, Anda, kita semua berada di atas kerugian. Tidak disebutkan kerugiannya apa di dalam ayat ini. Tetapi kalau kita mencermati ayat-ayat yang lain, maka tampak kerugian tersebut kemungkinan datang lewat 2 jalur. Jalur yang pertama, kerugian dalam makna seseorang na'udzubillah min zalik melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam para nabi dan rasul, khususnya nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apabila beliau berani-beraninya mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah, maka niscaya akan dibatalkan ganjaran amal pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lain asyrakta la yahbatana a'maluk wa la takunana minal khosirin." Andai kata engkau Muhammad
berani-beraninya mempersekutukan aku dengan sesuatu selainku, maka niscaya akan aku batalkan ganjaran pahalamu, maka engkau niscaya akan menjadi orang yang sangat merugi. Maka merugi di sini dalam makna batal seluruh ganjaran amal pahalanya karena dia melakukan kesyirikan, na'udzubillah. Sesungguhnya manusia berada di atas kerugian. Kerugian apa? Yang kedua, ganjaran amal pahalanya sedikit. Bukan dia tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan, dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, tetapi mungkin tidak maksimal. Sehingga nanti di penghujung hari dia merasa merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika humul khasirun." Siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, bukan tidak mengerjakan amal kebaikan. Dia mengerjakan amal-amal kebaikan, tetapi mungkin sedikit dari kemungkinan yang bisa dia kerjakan. Kemungkinan yang bisa dia kerjakan banyak, tetapi sedikit dia mengerjakannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka niscaya dia akan termaksud hamba yang merugi. Wa man khafat mawazinuhu faulaika humul khasirun. Maka waktu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Bersiap-siap mengumpulkan amalan-amalan, ganjaran-ganjaran pahala agar bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada hari hisab. Bukan malah kemudian mengisi waktu untuk melamun, menghayal, memanjangkan angan-angan. Maka untuk membahas betapa berbahayanya panjang amal, betapa berbahayanya panjang angan, dan bagaimana seorang muslim dan sikap serta kiatnya agar tidak terjebak kepada panjang angan, maka insya Allah ta'ala dengan memohon pertolongan Allah, kita akan bahas ini kurang lebih 1,5 jam ke depan. Apa yang dimaksud dengan panjang angan? Sebagaimana yang saya katakan tadi, panjang angan dalam bahasa Arab dilafadzkan dengan tulu amal. Para ulama semisal Imam Ibnu Faris rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yang dimaksud panjang angan adalah maknanya menunggu, diam, dan tidak berbuat apa-apa. Jadi yang dimaksud panjang angan, kata Imam Ibnu Faris, adalah menunggu, diam, dan tidak berbuat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memiliki panjang angan, yang dengan sebab itu melalaikan dirinya untuk beramal, atau dengan sebab angan-angan tersebut, atau dengan sebab angan-angan tersebut dia tidak beramal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika mengisahkan tentang orang-orang kafir yang menyesal mati di atas kekafiran dan berangan-angan untuk menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rubbama yawaddul lazina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang kafir itu ketika mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, mereka sering sekali menginginkan sekiranya dahulu mereka hidup di dunia dalam keadaan sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir itu sering sekali nanti ketika Allah Subhanahu wa taala azab mereka di akhirat menginginkan sekiranya mereka dulu di dunia menjadi seorang muslim.
Dan ini sesuatu yang pasti terjadi atas orang-orang kafir. Yakni apa? Sesuatu yang pasti terjadi atas orang-orang kafir berdasarkan ayat ini dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pasti mengazabnya dengan sebab kekafirannya sebelum kemudian, kalau kemudian dia mati di atas kekafiran tidak memeluk agama Islam. Dan yang kedua, mereka pasti nanti akan menyesal mengapa dahulu kami hidup di dunia tidak menjadi seorang muslim. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, wasiat buat saya pribadi dan Anda semua. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim. Maka rasa syukur ini harus senantiasa kita bisikkan ke dalam hati kita setiap saat. Karena menjadi seorang muslim betul-betul nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Nikmat yang tidak terperikan. Orang-orang kafir dalam keadaan hidup bagaimanapun di muka bumi, sesenang apapun mereka hidup di muka bumi, mereka nanti pada hari kiamat menyesal mengapa mereka tidak menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, zarhum ya'kuluna wa yatamata'u bi wa yulhihumul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan minum serta bersenang-senang, yang mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Kalau Anda cermati ayat ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka Anda akan mengetahui bahwasanya orang-orang kafir sangat dekat dengan angan-angan, yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim seharusnya kemudian tidak memperpanjang angan. Allah Subhanahu wa taala sifatkan bahwasanya orang-orang kafir memiliki 3 keadaan. Makan, minum. Yang pertama, bersenang-senang. Yang kedua, dan lalai dengan sebab angan-angan kosong. Lalai dengan sebab angan-angan kosong. Ketika menafsirkan ayat ini para ulama semisal Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan mereka, yakni orang-orang kafir, tersibukkan dengan angan-angan kosong sehingga tidak beramal. Mungkin hal ini na'udzubillah min zalik pernah terjadi pada diri kita. Mungkin Allahu a'lam bishawab. Pada suatu ketika kemudian dibisikkan oleh setan ke telinga kita, nanti saja untuk mengerjakan suatu amal. Oh, masih muda. Oh, kesempatan masih ada. Ini dan itu. Sering sekali. Yang kata Imam Ghazali, ini adalah bisikan setan. Setan mengganggu manusia dengan membisikkan nanti saja. Makanya kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim, perkataan nanti saja itu muncul dari orang-orang yang telah terkena tipu daya syaitan. Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ya, mereka orang-orang kafir tersibukkan oleh angan-angan sehingga mereka lalai di dalam beramal. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan mereka dilalaikan dengan sebab memiliki angan-angan kosong sehingga tidak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah, apa beda antara angan-angan dengan harapan, dengan cita-cita? Apa bedanya antara angan-angan dengan harapan atau cita-cita? Di awal saya katakan, angan-angan, khayalan,
ilusi, fantasi, ataupun yang semisalnya ada di satu titik. Sedangkan titik yang lain, cita-cita, harapan, kehendak, keinginan ada di titik yang lain. Dua titik ini dua titik yang berbeda. Bertolak 180 derajat. Angan-angan bukan cita-cita. Kehendak bukan khayalan. Fantasi bukan keinginan. Kalau saya tanya kepada Anda, siapa di antara Anda yang mampu membedakan apa yang dimaksud angan-angan dan apa yang dimaksud dengan harapan atau cita-cita? Apa jawabannya? Ada yang punya ide? Apa yang dimaksud angan-angan di satu sisi dan apa yang dimaksud harapan cita-cita di sisi lain? Apa? Bagus. Kalau angan-angan, sebagaimana tadi kita rujuk kepada surat Al-Hijr ayat kedua dengan ayat yang ketiga, adalah sikap pasif. Tidak kemudian dibarengi dengan mewujudkan angan-angan tersebut. Akan tetapi harapan adalah sikap aktif. Yang harapan tersebut dibarengi dengan usaha untuk mewujudkan harapan tersebut. Saya berikan contoh sederhana saja. Ada seseorang kemudian ingin naik kelas, tetapi tidak bersekolah. Kalau sekolah tidak belajar. Kalau belajar asal-asalan. Ini angan-angan atau cita-cita. Sebaliknya, kalau ada seseorang yang memiliki cita-cita ingin naik kelas, dia sekolah, dia belajar dengan cara bersungguh-sungguh. Ini angan-angan atau cita-cita dan harapan. Ini cita-cita dan harapan. Anda bisa membedakan antara angan-angan dan harapan? Kalau angan-angan kosong dari usaha, pasif, tidak ada usaha yang dia kerjakan untuk mewujudkan angan-angan tersebut. Maka sering sekali kita dengar di dalam pembicaraan bahasa kita, angan-angan kosong. Betul ya? Angan-angan kosong. Karena pasif. Tidak ada aktivitas. Tidak ada usaha yang dia kerjakan untuk mewujudkan angan-angan tersebut. Dia terbuai dengan khayalannya. Dia larut di dalam ilusinya. Adapun cita-cita dan atau harapan, yakni sikap aktif, serius untuk mewujudkan harapannya tersebut. Dibarengi dengan usaha bersungguh-sungguh yang sebelumnya dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantunya. Harapan, sikap terpuji, angan-angan, sikap tercela. Harapan, sikap terpuji, angan-angan, sikap tercela. Ini beda antara harapan dengan angan-angan yang sangat mendasar. Di awal saya katakan, di antara kita, pasti saya, Anda, semuanya pernah berangan-angan. Kalau angan-angan kita identikkan dengan ngelamun, berkhayal, berfantasi, bukankah pada suatu saat kita pernah ngelamun, berkhayal, berfantasi? Betul? Siapa di antara Anda yang nggak pernah ngelamun? Siapa di antara Anda yang tidak pernah berkhayal? Siapa di antara Anda yang tidak pernah berfantasi? Saya rasa nggak ada. Ini sesuatu yang merupakan apa? Bawaan fitrah pada diri manusia mengalir. Memiliki angan-angan, sesuatu yang memang ada pada diri kita.
Yang tercela itu adalah membiarkan angan-angan tersebut menguasai diri kita. Atau dalam bahasa lain, yang tercela adalah panjang angan. Karena tidak mungkin kita tidak pernah berhayal. Tidak ada yang namanya manusia tidak pernah berfantasi. Tidak ada yang namanya manusia tidak pernah berangan-angan. Maka yang tercela adalah larut di dalam angan-angan, dengan bahasa lain panjang angan. Inilah kita harus bedakan antara angan-angan, harapan, ini yang pertama. Dan tercelanya angan-angan tersebut kalau dia datang dalam keadaan yang mendominasi diri kita terlampau sering atau terlampau banyak. Kalau sesekali saja, siapa yang bisa terhindar dari itu? Ya enggak. Kalau sekali saja, siapa yang bisa terhindar dari itu? Tapi kalau berkali-kali, lain masalah. Kalau kemudian sesaat saja, siapa yang bisa terhindar? Kalau bersaat-saat, berwaktu-waktu, berhari-hari, di titik inilah baru seorang hamba tercela. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita ketahui beda antara panjang angan dan harapan, maka kita masuk kepada pembicaraan berikutnya. Apa yang menyebabkan seorang muslim terjatuh kepada panjang angan? Ini sesuatu yang penting kita pelajari, kita ketahui. Karena bagaimana mungkin kita bisa keluar dari penyakit panjang angan kalau kita tidak mengetahui dari mana munculnya. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua sebab. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan berapa sebab? Dua sebab. Dua sebab seseorang terjatuh kepada panjang angan. Yang pertama, kebodohan atas hakikat dirinya. Dan yang kedua, kecintaannya kepada dunia. Ada berapa sebab? Dua sebab kata Imam Ghazali. Yang pertama, kebodohan atas hakikat dirinya. Dan yang kedua, cinta dunia. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud kebodohan atas hakikat dirinya adalah betapa banyak seorang manusia bergantung kepada masa mudanya. Yakni maksud dari ucapan Imam Ghazali, ada sebagian orang yang kemudian menunda amal. Dan kemudian dengan sebab itu berangan-angan mengerjakan amalnya di usia tua. Ketika kemudian sebagian orang diseru untuk misalnya sholat, anak-anak muda misalnya, maka sebagian mereka ada yang mengijabah mengerjakan sholat, sebagian di antara mereka mengatakan, nanti sajalah. Kalau sudah usia sekian dan sekian. Masa muda untuk dinikmati. Sampai ada suatu perkataan yang populer di sisi anak muda. Muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Rumus berantakan yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana seseorang bisa masuk surga ketika mati kalau tidak diusahakan semenjak muda dan tuanya? Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk surga kalau tidak diusahakan semenjak usia mudanya dan usia tuanya? Bahkan di antara 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara mereka siapa? Seorang pemuda yang tumbuh di dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Rasulullah, asyabbu nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam keadaan beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak anak muda yang kita serukan hal seperti ini, misalnya nanti ajalah. Masjid itu dan karpetnya milik pensiunan. Sholat, nanti aja, kita ini masih muda. Masjid karpetnya itu milik pensiunan. Kita ini anak muda. Masa muda, masa sehat harus dimaksimalkan untuk menjelajah dunia bersenang-senang. Adapun nanti taubat di penghujung hari. Toh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kebodohan atas hakikat dirinya. Dia pikir bahwasanya yang namanya mati itu milik orang-orang yang tua saja. Kan bisa dan sangat mungkin kemudian anak muda mati duluan dibanding orang tua. Sangat mungkin. Tapi apakah kemudian ketika saya sampaikan contoh seperti itu, Anda belum pernah mendengar ada anak muda yang mengatakan atau berpendapat seperti itu? Nanti aja lah. Nanti saja, tahun depan, lusa, besok, nanti saja. Masa muda kita maksimalkan untuk bersenang-senang. Mumpung masih muda, berbuat dosa. Nanti tua, baru tobat. Ini ada yang ngomong kayak gitu. Di Siniar, podcast. Podcast itu bahasa luar negeri, bahasa Indonesianya KBBI, namanya Siniar. Baru tahu ya Bu ya? Siniar namanya. Ya. Podcast itu bahasa apa? Bahasa Indonesia sudah punya bahasa atas podcast namanya Siniar. Ya, itu di KBBI. Coba deh buka KBBI terbaru 2022, Siniar namanya. Ada saya pernah mendengar cuplikan dari siniar tertentu, dia mengatakan apa? Masa muda, masa untuk kemudian bersenang-senang, masa untuk berbuat dosa. Nanti kalau tua baru bertobat. Dia ngomong seperti itu dengan jelas dan tegas. Kebodohan akan hakikat jati dirinya. Dia pikir bahwasanya yang namanya mati milik orang tua. Betapa banyak kemudian anak muda mati dahulu mendahului orang tuanya. Banyak, sungguh-sungguh sangat banyak sekali. Kebodohan akan jati dirinya. Yang kedua kata Imam, yakni Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, diantaranya adalah cinta dunia. Ketika perasaan cinta dunia ini kemudian yakni apa? Menyeliputi seorang hamba, ya, maka dia akan cenderung mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Kalau seorang manusia telah terperangkap dengan perasaan cinta dunia, maka hawa nafsu dan syahwat akan menguasai dirinya. Kata Imam Ghazali, apabila hati seseorang cenderung mengikuti hawa nafsu dan syahwat, kesenangan-kesenangan dan hubungannya dengan dunia, maka hatinya akan merasa berat berpisah dengan dunia dan menjadi penghalang untuk memikirkan kematian yang menjadi sebab perpisahannya. Jika seseorang mengingatkannya tentang kematian, maka dia benci kepadanya. Cinta kepada dunia ini penghalang yang sangat besar dari seseorang beramal. Ya enggak? Angan-angan itu kan sikap pasif yang tidak dibarengi dengan amal. Ya kan? Di awal telah kita bedakan tadi, beda antara angan-angan dengan apa? Dengan harapan. Ketika seseorang kemudian cinta dan amat mencintai dunia, maka dia akan berat untuk mengerjakan amal soleh. Ketika seseorang cinta dan amat sangat cinta kepada dunia, dia akan berat untuk mengerjakan amal soleh. Yang ada di bayangannya adalah dunia, dan dunia itu sendiri. Ambil contoh, betapa banyak orang yang sukarela meninggalkan sholat 5 waktu karena terfikir sholat 5 waktu. 10 menit, 50 menit, apalagi sholat Jumat setengah jam, 45 menit. Oh, 5 menit, 10 menit, setengah jam, 45 menit. Ini kalau kemudian dipergunakan untuk berdagang, kira-kira berapa penghasilannya?
Coba Anda lihat di pasar-pasar sana. Coba Anda lihat di jalan-jalan sana. Orang-orang yang berdagang di pasar tidak tutup kiosnya ketika Jumatan. Karena terfikir 45 menit, kemungkinan datang pembeli. Beli ini, beli itu. Coba lihat orang yang jalan, supir angkot, segala macam. Semisalnya, dia tidak berhenti. Dia pikir, oh ini kalau kemudian saya jalan 45 menit akan dapat uang sekian. Betapa banyak orang yang menunda misalnya mengerjakan ibadah haji atau umrah dengan sebab kesibukan apa? Kerjanya. Betul? Kenapa enggak haji, kenapa enggak umrah? Saya sibuk. Ada pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa saya tinggalkan. Bukankah ini terjebak kepada hawa nafsu mengikuti dunia? Sebentar lagi bulan Ramadan. Ada sebagian orang, kaum muslimin yang sukarela meninggalkan puasa Ramadan. Karena apa? Karena apa? Karena pekerjaannya. Karena aktivitasnya. Karena dunia. Pekerjaan, aktivitas, uang, kita simpulkan dalam satu perkataan, karena dunia. Maka banyak sekali orang yang terjebak mengikuti hawa nafsu syahwat, ya dengan sebab itu dia berangan-angan. Angan-angannya, Allah maha tahu keadaan saya. Angan-angannya, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Angan-angannya, bahkan ada sebagian orang yang meninggalkan amal soleh, kemudian berdalih dengan ayat, Allah kan tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Ada sebagian orang yang meninggalkan amal soleh, kemudian berdalih dengan ayat, Allah kan tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kira-kira benar gak pendalihan ini jemaah? Ketika diperintahkan atas diri dia untuk mengerjakan ibadah, dia tidak kerjakan. Ketika ditanya mengapa, saya belum sanggup. Ketika ditanya kenapa, Allah kan tidak membebani hamba sesuai di luar batas kemampuannya. Haji tidak. Umroh tidak. Ketika ditanya, mengapa tidak haji dan tidak umroh? Saya belum sanggup. Ucapan ini bisa menjadi sah dan absah kalau diucapkan atas orang yang tidak pernah bepergian kemanapun. Kalau liburan. Tapi kalau liburan kemudian status WhatsApp-nya lagi di Malaysia. Pekan depan Singapura. Lusa Amerika. Tiba-tiba ketika ditanya, kok belum haji dan umroh? Saya belum sanggup. Sanggup apa yang dimaksud ibu? Benar gak alasan orang yang mengatakan saya belum sanggup ini? Padahal keluar negeri kemanapun dia jalani. Ada sebagian orang yang seperti itu. Karena rasa cintanya kepada dunia sangat besar, maka ketika dihadapkan kepada amal soleh, dia undur mengerjakan amal soleh tersebut dan merasa tidak sanggup. Cinta kepada amal soleh. Dua penyakit yang kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menjadi sebab dasar mengapa seseorang terjebak kepada panjang angan. Yang pertama, dia bodoh atas keadaan dirinya. Ya, ucapan ini memang begitu, ucapan Imam Ghazali. Saya bukan dalam rangka menggunakan kata-kata yang kasar. Imam Ghazali mengatakan begitu kok. Dalam buku Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan jahli an-nafsih. Dia jahil, bodoh atas keadaan dirinya. Jadi sebagian Anda mungkin mengatakan Ustadz itu kasar ngomong bodoh. Imam Ghazali ngomong begitu. Jahil an-nafsihi. Dia bodoh atas keadaan dirinya. Dan yang kedua, dia cinta kepada dunia. Panjang angan, jelek. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-96. Wala tajidanahum ahrasan nasi ala hayatid wa minan lazina asyraku
Betul. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling tamak kepada kehidupan di dunia. Dan bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanati wa ma hum bimu'jazihi minal azabi. Dan mereka, yakni orang-orang tersebut, mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang tersebut sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah 96. Kita cermati ayat ini jemaah. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tamak kepada kehidupan di dunia. Ini alasan yang disebutkan oleh Imam Ghazali yang kedua tadi. Alasan keberapa? Kedua, tamak terhadap kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak lagi, masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Apa maksud dari ayat ini? Jadi orang-orang yang telah terjebak kepada penyakit panjang angan, nanti pada hari akhirat kelak, ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berangan-angan, bagus sekali kalau usia saya ini mati tidak di usia 60-70 tahun. Tapi berapa tahun? 1000. Ikuti penjelasan saya. Ya. Orang-orang yang terjebak kepada rasa tamak terhadap dunia ini, nanti ketika mati diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian memiliki angan-angan, bagus sekali kalau saya mati tidak di usia sekian ini. Mungkin usia 60-70 tahun. Tapi bagus sekali andai kata saya mati di usia berapa? 1000 tahun. Dan mereka mati di saat usia mereka 60 atau 70, berlebih kurang seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Padahal andai kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan umur tersebut kepada mereka. Maksudnya apa? Andai kata mereka tidak mati di usia 60 atau 70 tahun, andai kata aku berikan kepada mereka usia yang mereka inginkan, berapa tahun? 1000 tahun, maka apabila tabiat mereka seperti itu juga, tidak akan menjauhkan mereka dari siksaku. Maksudnya apa? Saya ulangi. Orang-orang yang terjebak, tamak terhadap dunia, begitu, nanti di hari akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala adili mereka. Ya. Ketika mereka diadili, dan ingat, tamak terhadap dunia sebab kedua dari panjang angan, sebagaimana ucapan Imam Ghazali. Nanti mereka di akhirat kelak, mereka membisikkan di dalam diri mereka, dan Allah Maha tahu, andai kata mereka tidak mati di usia 60, 70, 80, 100 tahun misalnya. Andai kata kemudian kami mati di usia berapa? 1000 tahun. Kenapa mereka menyesal mati di usia 60-70 tahun? Kenapa? Kenapa mereka menyesal mati di usia seperti itu dan ingin hidup di usia 1000 tahun? Karena ada amal-amal soleh yang belum sempat mereka kerjakan. Mereka tunda mengerjakannya, tiba-tiba sebelum mereka sanggup dan mampu mengerjakannya, mati. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ini orang, manusia-manusia ini pengen hidup 1000 tahun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Andai kata aku berikan kepada mereka usia seperti yang mereka inginkan, berapa tahun? 1000 tahun, maka itu sama sekali tidak menjauhkan diri mereka dari azabku. Kenapa? Andai kata aku berikan usia mereka 1000 tahun, maka 1000 tahun itu juga mereka jadikan untuk berangan-angan. Jadi, apa faidahnya usia yang
10 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun. Kalau di dalam usia tersebut tidak dipergunakan untuk beramal, diisi dengan angan-angan, nggak ada faidahnya. Andai kata aku berikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia mereka 1000 tahun, itu tidak menjauhkan diri mereka dari azabku sedikit pun juga. Dengan sebab, kalau dikasih 1000 tahun, ya mereka akan memenuhi usia mereka itu dengan rasa tamak terhadap dunia, angan-angan, dan memperpanjang angannya. Buat apa? Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Maha mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Kata para ulama, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Andai kata kemudian mereka diberikan usia 1000, mereka nggak cukup 1000. Tambah lagi 1000, 2000 tahun. Nggak cukup 2000 tahun, mau hidup 3000 tahun. Allah berikan lagi tahun yang ketiga 3000 tahun. Allah Maha mengetahui apa yang akan mereka kerjakan di tahun-tahun tersebut. Juga tidak beramal. Lalu buat apa usia yang panjang kalau tidak diisi dengan amal? Maka kalau kemudian mau diperbandingkan, saya rasa kita sepakat. Usia yang pendek dipenuhi dengan amal soleh, itu lebih bagus daripada usia yang panjang 1000 tahun dipenuhi dengan angan-angan. Sepakat kita ya? Maka ucapan aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata seorang pujangga penyair, nggak ada gunanya kalau 1000 tahun itu tidak diisi dengan amal soleh. Nada. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kata siapa? Penjaga baru, penjaga lama. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata dia. Itu nggak ada gunanya. Kalau kemudian 1000 tahun itu hanya diisi dengan angan-angan. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan apa? Tercelanya panjang angan. Usia yang panjang apabila diisi hanya sekedar berangan-angan, nggak membawa manfaat sama sekali. Maka kalau kayak gini jemaah, ya usia itu memang betul-betul hanya bilangan. Usia itu hanya betul-betul hanya bilangan kumulatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50 tahun. Itu hanya bilangan kumulatif. Tidak menunjukkan apa-apa. Betapa banyak orang yang usianya mungkin hanya 20 tahun, 30 tahun. Dia baru 20, 30 tahun. Mungkin bisa melebihi kita yang usianya 50 tahun. Ya enggak? Betul Bu? Usia kita ini, saya Anda mungkin sudah di atas 40-an rata-rata ya. Kalau kita, na'udzubillah, jangan kita deh, malu ya. Andai kata nih ada orang nih, usianya 20 tahun. Tapi di dalam usianya yang 20 tahun itu dia isi dengan amal soleh semaksimal mungkin. Tiba-tiba di sana ada ibu-ibu yang usianya 50 tahun. 50 tahun itu semuanya diisi dengan angan-angan. Apa faedahnya usianya 50 tahun dibanding anak muda ini yang usianya 20 tahun. Maka sekali lagi usia bilangan itu hanya kumulatif, hanya bilangan. Tidak menunjukkan apa-apa. Tidak menunjukkan apa-apa. Tidak menunjukkan bahwasanya yang tua itu pasti lebih banyak beramalnya, lebih bagus keadaannya. Sebagaimana juga tidak menunjukkan bahwasanya yang muda lebih sedikit amalnya, lebih jelek amalnya dibanding yang tua. Nih orang-orang Yahudi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan dalam Al-Baqarah 96 ini, ketika mereka di dunia tidak mengerjakan amal, mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, andai kata aku berikan engkau hidup 1000 tahun lagi, itu nggak ada gunanya. Allah Maha tahu. Dan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mencela orang yang memiliki panjang angan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan yang artinya ini adalah angan-angan manusia. Ketika dia dalam keadaan mengejar angan-angannya, tiba-tiba datang garis yang terdekat, yakni kematiannya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Bisa ngelihat ke arah depan? Saya ilustrasikan. Jadi Rasul menyebutkan begini, ini angan-angan manusia. Ketika datang garis yang terdekat, maka garis terdekat itu memotong angan-angannya. Mana angan-angan ibu? Ini nih garis yang vertikal dari bawah menuju ke atas. Hah? Yang menggambarkan begini Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah SAW di hadapan para sahabat membuat suatu garis sambil mengatakan ini angan-angan manusia. Garisnya dari bawah menuju ke atas. Ada isyarat yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa garisnya dari bawah menuju ke atas bukan dari atas menuju ke bawah? Karena kebanyakannya makin tua makin aneh-aneh angan-angannya. Makin gak masuk akal. Sudah tua, berusia, keriput, pengen kenceng lagi, pengen muda lagi. Menipu usia. Sudah, kalau sudah 50 tahun, 60 tahun ya sudah terima. Itu fitrah, itu kauniyah yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Kan banyak ini orang-orang yang tua kemudian berusaha untuk menipu proses ketuaannya dengan melakukan tindakan yang aneh-aneh. Semakin tua bukan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin ajaib-ajaib khayalannya. Makin gak masuk akal. Makanya garisnya dari bawah ke atas. Rasul katakan ini angan-angan manusia dari bawah ke atas. Bertambahnya usia semakin aneh itu. Apa kebanyakannya angan-angan manusia itu. Semakin aneh. Bagi orang-orang yang terjebak dengan penyakit angan-angan, semakin bertambah usia kita, na'udzubillah, jangan kita deh. Atas orang-orang yang terjebak dengan penyakit angan-angan, semakin bertambah usianya, semakin aneh-aneh angan-angannya. Semakin aneh-aneh. Atas yang terjebak dengan penyakit panjang angan. Rasul berikan garis dari bawah menuju ke atas. Kemudian Rasul berikan yakni apa? Garis-garis yang horizontal. Dan ini ajalnya, kata Rasul. Ini garis-garis horizontal ya. Hah? Ini ajalnya. Yang mana angan-angan tersebut, kata Rasulullah, akan terputus dengan sebab ajalnya. Jadi seseorang memiliki angan-angan sebesar apapun, sehebat apapun, akan terputus angan-angannya dengan sebab kehadiran ajalnya. Lalu, bagaimana kalau kemudian hidupnya diisi dengan angan-angan? Tiba-tiba garis terdekat ajalnya menghampirinya dan dia mati dalam keadaan tidak mengerjakan atau sedikit mengerjakan amal-amal soleh. Dan Rasul, seperti saya katakan tadi, kenapa garisnya dari bawah menuju ke atas? Karena pada kebanyakannya orang-orang yang terjebak panjang angan, semakin tua semakin aneh-aneh angan-angannya. Oh, ini bukan ucapan saya. Rasul sendiri yang mengatakan seperti itu. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim? Beliau mengatakan, la yazzalu qalbu kabir syaban fi isnataini. Rasul mengatakan hati orang tua masih tetap berjiwa sebagaimana seakan-akan anak muda pada dua keadaan. Sudah tua. Apa kata Rasulullah? Hati orang tua ya masih tetap berjiwa seakan-akan anak muda pada dua keadaan. Yang pertama cinta dunia, yang kedua panjang angan. Orang-orang yang usianya bertambah dalam keadaan seperti itu, tidak berusaha keluar dari apa? Jebakan panjang angan, hatinya semakin lama semakin cinta kepada dunia. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa membinasakannya panjang angan. Seseorang yang sudah tua, seharusnya semakin tumbuh kesadarannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi berdasarkan hadis ini Rasul celah orang-orang yang tua akan tetapi masih larut untuk memperjuangkan dunia yang sebentar lagi ditinggalkannya. Udah tua. Kita punya banyak contoh ini ya, gak usah disebut. Cukup dipikirin aja. Yang kita saksikan di TV. Betul ya? Nah ini. Usianya 60, 70, 80 ya. Masih sibuk ngurusin dunia. Masih sibuk ribut sana ribut sini. Mempertaruhkan, mencari jabatan. Ketua umum ini, ketua umum itu. Udah tua usianya. Gak usah disebut. Talkin aja di benak. Anda yang nyebut siap-siap kena itu. Sudah tua. Harusnya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memperjuangkan dunia yang dunia ini sebentar lagi akan ditinggalkan. Ini sih. Umur kita ini kata Rasulullah, umur orang-orang Islam ini, saya Anda, kata Rasulullah baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Ustaz, saya lebih dari 70. Iya, ada yang lebih dari 70. Wa aqalla mimma dzalik, yang lebih dari 70 dikit, bukannya enggak ada. Orang Islam ini rata-rata ya antara 60-70. Ada sih yang lebih dari 70, tapi dikit. Lebih dikit lagi yang lebih lagi dari 70. Hampir-hampir kita nggak jumpa orang yang usianya 100 tahun sekarang kan. Lalu kalau kemudian usianya ini sudah 50, 60, kan dikit lagi bakalan mati secara kauniyah. Ngapain memperjuangkan dunia yang sebentar lagi dia tinggalkan? Harusnya kan dia isi usianya yang dalam tanda kutip sebentar itu untuk memperjuangkan akhirat. Tapi ada orang tua yang telah terjebak kepada panjang angan, bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan semakin memperjuangkan dunia yang sedikit lagi akan dia tinggalkan. Yang kata Imam Ibnu Qayyim, bagi pencinta dunia akan ditimpa 3 kesusahan. Yang pertama susah mendapatkannya. Yang kedua susah menjaganya. Yang ketiga susah ketika berpisah darinya. Atas orang yang mencintai dunia dan amat sangat cinta kepada dunia akan ditimpa 3 kesusahan. Susah ketika ngedapetinnya. Sikut kiri, sikut kanan. Jilat atas, injek bawah. Susah ketika mendapatkan dunia. Susah ketika menjaganya. Dan susah ketika bertemunya. Ketika berpisah dengannya. Atas orang yang mencintai dunia akan ditimpa 3 kesusahan. Susah ketika dapat. Susah ketika memperjuangkannya. Susah ketika mempertahankannya. Dan susah ketika berpisah dengannya. Maka orang yang berakal seharusnya, saya rasa usia kita ini kan nggak semakin banyak ya Bu ya. Perkataan semoga panjang umur itu hanya tipuan aja. Itu pseudo loh. Itu tipuan, semoga panjang umur, nggak ada ceritanya. Perjalanan waktu kita ke arah depan itu menjadikan usia kita semakin pendek. Perjalanan hidup kita menuju ke arah depan itu menjadikan usia kita semakin pendek. Maka seharusnya kemudian kita pergunakan usia kita yang tersisa ini untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh manusia pasti akan menjumpai kematian. Dan ketika berwasiat kepada kita sebagai kaum muslimin, apa kata Rasulullah? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah di dunia ini seakan-akan orang yang sedang menyeberang jalan atau apa? Rantau. Apa kata Ibnu Abbas setelah membawakan hadis ini? Kata Ibnu Abbas, jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu paginya. Jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sorenya. Jika engkau dalam keadaan masa muda, jangan tunggu tuanya. Pergunakan masa apa? Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Itu wejangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu
ketika meriwayatkan hadis ini. Kalau datang waktu pagi, jangan tunggu sore. Kalau datang waktu sore, jangan tunggu pagi. Ketika muda, pergunakan, jangan tunggu tua. Ketika sehat, maksimalkan, jangan tunggu sakit. Nanti ajalah, besok. Nanti ajalah kalau sudah tua. Nanti ajalah kalau sudah pensiun. Baru merapat ke sejadah dan tikar masjid. Inilah yang kemudian dicela oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya ketika menjelaskan hadis tersebut, Imam Ibn Rajab mengatakan hadis di atas, yakni hadis kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil, adalah hadis yang menjadi pembicaraan utama terkait dengan panjang angan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan ya beberapa keburukan dari panjang angan yang secara terperinci Anda bisa lihat di makalah yang telah saya susun. Di makalahnya dibagikan dalam format PDF-nya ya. Mungkin sudah ada yang menerimanya. Yang pertama, buruknya panjang angan, yakni yang pertama, dapat menyebabkan lupa akan kematian. Dapat menyebabkan lupa akan kematian. Yang kedua, memutus perjalanan seorang hamba kepada negeri akhirat. Apa sih maksud yang kedua ini, Ibu? Memutus perjalanan seorang hamba akan negeri akhirat, apa maksud? Kita semua insya Allah ta'ala, saya rasa kalau kita ini masih berakal, orang sehat, nggak ada yang mau masuk neraka. Ada yang mau? Betul? Ada yang mau ya? Kita ini berjalan menuju hari terakhir kehidupan kita. Betul ya? Loh enggak usah, saya diam aja. Ya Anda diam, tapi waktu kan Allah gulirkan, Allah gerakkan pada Anda. Kita ini berjalan menuju hari akhir kehidupan kita. Yakni hari akhir kehidupan kita adalah hari ketika Allah mengatakan apa? Ketika orang-orang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu hari akhir kehidupan kita. Fulan telah wafat. Maka pada hakikatnya kita ini sedang berjalan menuju hari akhir kehidupan kita. Yang namanya angan-angan itu memutus perjalanan kita. Kalau kemudian di dalam perjalanan hidup kita menuju hari akhir kehidupan kita itu kita isi dengan angan-angan, kan terputus perjalanan kita menuju Allah di titik itu. Lalu bagaimana lagi kalau angan-angannya itu sedemikian panjangnya, kan terputusnya lama banget ya. Itu yang dimaksud memutus perjalanan seorang hamba kepada negeri akhirat. Terputus perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kita isi perjalanan atau usia kita dengan angan-angan. Belum lagi kemudian apabila seseorang itu dia memiliki sifat atau sikap panjang angan, akan rentan dia terjatuh kepada perbuatan dosa. Seperti yang saya katakan tadi, nanti sajalah berbuat ketaatan, nanti ketika usia sekian dan sekian. Toh saya masih muda, bukankah ucapan-ucapan atau keadaan-keadaan seperti ini menjatuhkan dirinya kepada gampang melakukan kemaksiatan? Nanti aja saya masih muda. Masa muda itu masa untuk bersenang-senang. Nanti kalau sudah tua baru tobat. Itu kan menjadikan dia terjatuh kepada menggampangkan perbuatan kemaksiatan. Dan efek dari kejelekan panjang angan itu sangat banyak sekali. Di antaranya saya bawakan di dalam makalah saya di halaman yang ke-10. Kita masuk. Ini banyak sebenarnya mau kita bahas ya. Tapi sebagaimana kebiasaan waktunya kan begitu. Obat panjang angan. Apa sih obat panjang angan?
Yang pertama, niat yang kuat untuk berubah. Niat yang kuat untuk berubah. Niat yang kuat untuk berubah. Yakni dia berniat yang kuat untuk berubah dan tidak dikuasai oleh angan-angannya yang berkelanjutan. Ini sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yakni dia berniat. Berniat untuk berubah. Agar jangan sampai terjebak kepada kebiasaan ngelamun, berkhayal, panjang angan, ilusi, fantasi, tanpa kemudian mengerjakan apa-apa. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari penyakit ini. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari penyakit ini. Doanya banyak, tapi di antara doa yang saya bawakan di dalam makalah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Di mana doanya panjang, tapi di bagian dari doa tersebut Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wala taj'al dunya akbari hammina." Apa artinya? Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita utama kami, cita-cita terbesar kami. Kalau merujuk kepada ucapan Imam Ghazali tadi, seseorang terjangkiti penyakit panjang angan, apa sebabnya? Seseorang terjangkiti penyakit panjang angan, apa sebabnya? Karena tertipu dengan dunia. Seseorang terjangkiti penyakit panjang angan karena tertipu dengan dunia. Dan agar jangan sampai seseorang terjangkiti atau tertipu dengan cinta dunia, maka diantaranya adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan jadikan di dalam hatinya dunia sebagai sebesar-besar keinginan. Wala taj'al dunya akbar hammina. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami ini dunia sebagai sebesar-besarnya keinginan. Ini hadis, doa ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali. Yang bagus sekali kalau kemudian kita berdoa dengannya. Dihafal, kalau belum hafal boleh juga dibaca. Ya kan? Wa minal yakini ma tuhain alaimin alaina musibata dunya, dan seterusnya. Wala taj'al dunya akbari hamina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina minal man la yarhamna, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menyadari hakikat dunia yang fana ini. Menyadari hakikat dunia yang fana ini. Orang muslim, dia menyadari hakikat dunia yang fana ini. Dunia tempat persinggahan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah kalian di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Jadi dunia ini jadikan tempat persinggahan. Maka buat apa berangan-angan panjang tentang dunia? Kira-kira begitu loh. Jadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan yang suatu saat pasti akan ditinggalkan. Kalau seperti itu telah terbangun di benak kita, lalu buat apa berangan-angan panjang tentang dunia? Iya kan? Padahal suatu saat dunia ini pasti kita tinggalkan.
Kalau dunia ini adalah tempat persinggahan, suatu saat pasti ditinggalkan, lalu buat apa berangan-angan panjang tentang dunia? Gak ada gunanya berangan-angan panjang tentang dunia. Kalau begitu Ustadz, apakah boleh berangan-angan panjang tentang akhirat? Pun gak ada gunanya kalau tidak dibarengi dengan amal. Berangan-angan masuk surga tapi gak ngerjain apa-apa. Berangan-angan masuk surga, berangan-angan dijauhkan dari neraka, tapi sholat tidak, puasa enggak, apa gunanya? Hah? Sia-sia angan-angannya, enggak ada guna. Maka berangan-angan dalam perkara dunia, buat apa? Berangan-angan dalam perkara akhirat, dalam makna tidak beramal pun enggak ada gunanya. Memang surga dan kenikmatannya bisa diperoleh dengan sebab hayalan angan-angan. Apakah harga surga itu seharga seberapa banyak Anda berhayal, berangan-angan? Enggak. Harga surga itu dengan sebab amal kita, bukan dengan sebab angan-angan kita. Sebagian orang ada yang berangan-angan untuk kemudian apa? Masuk surga tetapi tidak mengerjakan amal. Enggak ada gunanya. Angan-angan masuk surga tidak beramal aja enggak ada gunanya. Apalagi angan-angan terhadap dunia. Lebih enggak ada gunanya. Jadi buat apa seseorang berangan-angan tentang dunia yang suatu saat pasti dia tinggalkan? Kalau begitu Ustadz, bolehkah bercita-cita tentang dunia? Boleh. Loh boleh dong. Bercita-cita dengan dunia, tetapi sudah barang tentu sesuai dengan kadar keperluannya. Seperti yang kita katakan tadi. Kalau dunia ini sesuatu yang pasti kita tinggalkan, lalu mengapa kita curahkan segenap kemampuan kita untuknya? Ala kadarnya aja. Ustadz, hidup itu harus 50-50. Ini omongan ngawur. Hidup itu harus 50-50 ya Bu ya. Ini omongan ngawur. Pertama, salah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku untukmu ya Allah, bukan 50-50. Jadi ada sebagian orang mengatakan ente ini akhirat hidup itu harus 50-50. Salah. Hidup kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apa alasan dia menciptakan kita di muka bumi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk mendekatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup 50-50 dari mana? Anggaplah benar hidup 50-50. 50-50 berapa jam sih satu hari satu malam? 24 ya. Oke lah, kalau 50-50 berarti 12 jam untuk ibadah, 12 jam untuk dunia. Ada yang 12 jam untuk ibadah? Orang-orang yang ngomongnya hidup itu 50-50 harusnya kan taat dengan kaidah yang dia buat. Hidup itu 50-50 Ustadz. Maksudnya apa? 50-50. Oke, sehari semalam berapa jam? 24 jam. Anda ada sholat 12 jam, ada baca Quran 12 jam, ada belajar agama sehari semalam 12 jam, atau jangan-jangan sepekan belajar agamanya cuma 2 jam. Sholatnya sehari semalam 25 menit. Itu pun mungkin kurang. Satu sholat cuma 2 menit, 3 menit saking ngebut. Anda bilang 50-50, kan dia menjatuhkan ucapannya sendiri. Salah, hidup itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian pikiran kita tertuju kepada ngurusin dunia, menyampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sungguh telah keluar dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari dunia ini fana. Suatu saat akan kita tinggalkan.
Andai kata kemudian seseorang itu usianya melampaui hari kiamat, dunia ini akan hancur. Andai kata. Gak ada orang yang usianya melampaui hari kiamat, betul? Menjelang hari kiamat kan manusia mati semuanya. Kita andaikan. Andai kata ada seseorang yang usianya melampaui hari kiamat, maka dunia ini juga akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan. Maka dunia itu fana, betul-betul fana. Suatu saat kita akan meninggalkannya, atau andai kata kemudian ada makhluk manusia yang hidup melampaui hari kiamat, dunia pun Allah hancurkan. Nggak abadi, yang abadi itu surga dan neraka. Maka fokusnya seorang muslim kan harusnya seperti itu. Kemudian yang keempat, mengingat kematian yang bisa datang kapan saja. Ini obat mujarab. Obat yang paling mujarab untuk memutus angan-angan. Karena biasanya angan-angan itu muncul atas orang yang lupa bahwasanya mati bisa datang kapan aja. Angan-angan itu muncul biasanya atas orang-orang yang lupa kematian itu bisa datang kapan saja. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, cukuplah kematian sebagai nasihat bagi orang-orang yang hidup. Yakin sebagai kekayaan dan ibadah sebagai kesibukan. Imam Hasan al-Basri mengatakan, ini kalimat terakhir yang saya ucapkan sebelum kita buka tanya jawab insyaallah ta'ala. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sungguh mengherankan keadaan orang-orang yang diperintahkan agar mempersiapkan bekal. Betul kita diperintahkan untuk mempersiapkan bekal? Hah? Ya. Dan sebaik-baik bekal apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita diperintahkan untuk mempersiapkan bekal. Dan sebaik-baik bekal apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Takwa. Takwa dengan apa? Dengan memakai pakaian takwa? Dengan memakai pakaian yang mereknya baju takwa? Apa maksud takwa di sana? Sebaik-baik bekal adalah apa takwa di sana maksudnya? Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Apa kata Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala? Sungguh mengherankan keadaan orang yang diperintahkan untuk mempersiapkan bekal. Diseru untuk pergi. Namun justru mereka duduk dan bercanda. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita ini pembicaraan yang panjang. Yang saya sampaikan tadi adalah apa yang bisa saya ringkas dari makalah yang saya susun lebih dari 10 halaman. Sudah barang tentu agar Anda bisa melihat kelengkapannya, saya sarankan atas Anda untuk membaca makalah tersebut. Alhamdulillah sudah saya share ya. Dan mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau memerlukan penjelasan lanjutan yang hendak ditanyakan, saya persilahkan. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Berikutnya sesi tanya jawab. Mohon kepada ummahat yang akan bertanya untuk menyampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Ini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ustaz, apakah boleh berangan-angan dalam Islam? Gimana? Apakah boleh berangan-angan di dalam Islam? Berangan-angan di dalam Islam, apakah boleh? Kita katakan, kalau berangan-angan dalam makna, dia hanya sekedar melamun, tidak mengerjakan apa-apa. Ya, maka jelas inilah yang dimaksud panjang angan dan ini tercela. Kita harus dudukkan dahulu. Kadang-kadang ibu-ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang, termaksud kita mungkin di awalnya, menyamakan antara angan-angan dengan cita-cita harapan. Itu sesuatu yang berbeda. Kalau angan-angan itu sama dengan cita-cita harapan, kenapa kata-katanya berbeda? Kalau
satu hal yang sama memiliki dua kata yang berbeda atau memiliki dua kata atau lebih yang berbeda. Ini kan kemubaziran di dalam sisi kebahasaan. Betul nggak, Bu? Jadi satu hal sama nih, tapi memiliki dua kata atau lebih. Ini kan kemubaziran dalam sisi kebahasaan. Belum lagi ditinjau dari bahasa Arab sebagai bahasa agama dan syariat. Syariat kita membedakan antara angan-angan yang lafadznya tulu amal dengan harapan yang namanya roja tadi. Dengan khayalan yang namanya khoyal. Khayalan itu bahasa Arab, khoyal. Hah? Beda. Kalau kata-katanya beda, artinya kan maksudnya pasti beda. Ya enggak? Ada kekhususan dari kata ini yang tidak dimiliki maknanya oleh kata yang lain. Maka apakah angan-angan itu diperbolehkan? Kalau angan-angan yang dimaksud di sana adalah angan-angan ngelamun, tidak ngapa-ngapain, tidak berusaha mewujudkan angan-angan tersebut agar terjadi, inilah yang namanya tulu amal, ini tercela dalam Islam. Kalau angan-angan tersebut, begitu ya, adalah angan-angan yang terpuji, kemudian dia berusaha untuk mewujudkannya dengan amal soleh, maka lafadznya bukan angan-angan lagi di dalam syariat kita, tetapi harapan, cita-cita. Lafadznya bukan tulu amal, tetapi roja tadi, tetapi tawakal tadi, tetapi tafaul tadi, macam-macam. Nah, kalau angan-angan yang dibarengi dengan harapan, angan-angan baik yang dibarengi dengan angan-angan baik yang dibarengi dengan apa? Usaha, perbuatan, maka ini terpuji. Tapi itu lafadznya bukan angan-angan sebenarnya, tapi harapan. Ya, ada lagi? Kan Ibu-Ibu, masih tersedia hadiah untuk penanya berikutnya. Tersedia apa, Ibu? Ada hadiah untuk penanya. Ada 3 sebenarnya jika waktu memungkinkan. Ibu-Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah atas waktunya. Ada yang akan saya tanyakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke 199 dan sampai 100. Apakah itu perkataan, di situ kan perkataan orang kafir ya? Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbil ji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu kalla. Itu apa kafirnya kafir akidah atau kafir kita sebagai orang muslim juga? Terkadang kan kita kufur juga dalam tidak mensyukuri nikmat Allah. Terima kasih Ustaz. Bagus pertanyaan Ibu. Ini kalau hadiahnya ada yang lebih besar buat nanti aja Bu. Ini bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan yang Ibu tadi sampaikan itu salah satu di antara contoh angan-angan yang tercela. Panjang angan. Di dalam surat Al-Mu'minun mulai ayat ke-100 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang kemudian mereka menyesal dan kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbirji'uni." Ya Rabb, kembalikan dong kami ke muka bumi. Begitu ya. Kenapa mereka minta dikembalikan ke muka bumi? Mereka menyebutkan alasannya, la amala sholihah lima taraktu. Agar kami bisa mengerjakan amal soleh yang dahulu kami tinggalkan. Pertanyaannya, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu. Orang-orang kafir yang minta dikembalikan ke muka bumi ini, artinya dia sudah mati kan? Dia minta dikembalikan ke muka bumi ini, agar bisa mengerjakan amal-amal soleh yang dahulu mereka tinggalkan. Pertanyaannya, waktu mereka hidup, tahukah mereka itu amal soleh? Pertanyaannya, ketika mereka hidup, tahukah mereka itu amal soleh? Tahu. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu?
Eh? Karena ketika mereka mati, kan ini kan orang-orang kafir telah mati ya. Ketika mereka telah mati, siapa yang ngasih tahu atas mereka itu amal soleh? Kan sudah terputus. Kemampuan mendengar, kemampuan mengetahui, kemampuan belajar. Apa iya ada orang yang sudah mati kemudian taklim lagi? Sehingga, oh iya ya dulu itu amal soleh, balikin dong. Dulu belum sempat saya kerjakan, saya baru tahu sekarang ini. Karena apa? Saya taklim di kuburan. Bisa nangkep logika saya? Dari mana orang-orang kafir itu tahu bahwasanya itu amal soleh? Apa jawabannya? Karena di dunia dia tahu itu amal soleh. Oh enggak Ustadz, dia tahu amal soleh itu setelah dia mati. Loh bagaimana ceritanya? Dia tahu amal soleh itu setelah dia mati. Apakah orang setelah mati bisa taklim lagi? Ada yang ngajarin? Ada. Jadi dia tahu itu amal soleh yang dia katakan kepada Allah. Aku pengen balik lagi ke kaum Mubi agar bisa mengerjakan amal soleh. Jadi artinya dia telah tahu itu amal soleh semenjak dia masih hidup. Lalu kenapa tidak dia kerjakan? Nah itu dia. Karena dia panjang angan. Dia panjang angan. Dia tahu itu amal soleh, tetapi tidak dia kerjakan, sebabnya macam-macam. Salah satunya adalah nanti aja. Belum sempat dia kerjakan, mati. Dia minta kepada Allah, Rabbirji'uni, balikin dong aku ke muka bumi. Apa kata Allah? Enggak. Ya? Itu hanya ucapanmu aja. Andai kata engkau, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku balikkan lagi ke muka bumi, engkau akan melakukan perbuatan yang sama, enggak beramal, terus memperpanjang anganmu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan Allah katakan di belakang orang-orang kafir tersebut dan manusia secara umum kami tegakkan alam barzah hingga hari kebangkitan. Yakni apa? Enggak mungkin orang yang mati bisa balik lagi ke muka bumi. Tapi cemati ini, itu orang-orang kafir minta balik ke muka bumi agar bisa mengerjakan apa? Amal soleh. Bukan minta balik ke muka bumi, ya Rabb birji'uni, ya Rabb balikin dong ke muka bumi. Agar saya bisa menikmati restoran yang baru dibuka kemarin. Ya Rabb balikin dong aku ke muka bumi. Agar aku bisa kemudian traveling ke destinasi wisata yang baru yang belum aku sempat kunjungi dan aku mati. Enggak begitu kata-katanya. Ya Rabb balikin dong aku ke muka bumi supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Bukan supaya aku bisa traveling lagi yang dulu belum sempat aku jalani. Tapi Allah tidak wujudkan permintaan itu karena orang yang mati ya sudah mati. Pertanyaan ibu tadi, apakah ini berlaku untuk orang kafir? Iya berlaku untuk orang kafir karena disebutkan di awal sebelum ayat ke-100 ini cerita untuk orang kafir, ini cerita orang kafir. Apakah orang Islam tidak juga berlaku seperti ini? Kalau kemudian ayat tersebut khusus untuk orang kafir, tidak berlaku untuk seorang muslim, ngapain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an? Betul ya? Kalau ini khusus untuk orang kafir, yakni nggak bakal terjadi seperti ini atas seorang muslim, yakni nggak bakalan ada seorang muslim yang menyesal gara-gara meninggalkan amal soleh di muka dunia, lalu ngapain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ini dalam Al-Qur'anul Karim? Artinya apa? Betul kisah ini terkait dengan orang kafir, tetapi bersamaan dengan itu, seorang muslim seharusnya mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Agar jangan sampai kemudian dia mengikuti jejak langkah orang-orang kafir yang menunda-nunda amal, mati kemudian menyesal, minta dibalikin. Dan itu mustahil. Makanya di atas ayat tersebut, maaf di bawah ayat tersebut, masyhur ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba Anda buka kitab tafsir. Contohnya misalnya tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, sekarang ini tempat beramal, tidak ada hisab. Nanti tempat hisab, tidak ada amal. Maka beramal baiklah kalian sekarang ini, kata Umar. Supaya kita jangan menyesal. Bagus sekali pertanyaannya, Bu. Itu tanda atau yakni apa?
Salah satu ya penyakit. Salah satu contoh orang yang panjang angan. Dia tunda mengerjakan amal solehnya. Tiba-tiba mati. Menyesal. Minta balikin lagi. Nggak ada guna. Tidak ada guna sama sekali. Maka kata para ulama, kalau ada kesempatan untuk beramal, kerjakan. Karena hanya ada dua kemungkinan. Amalnya ada, engkau nggak ada. Saya ulangi. Kalau ada kesempatan untuk beramal dan engkau mampu mengerjakannya, kerjakan. Karena hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, amalnya ada, engkau nggak ada. Apa maksudnya? Mati kita. Mati kita. Atau, ya, amalnya ada, engkau nggak ada. Atau, engkaunya yang amalnya ada, engkau tidak ada. Atau, amalnya sudah berlalu. Engkaunya ada. Baik, satu lagi kali Bu ya. Apa cukup Bu? Cukup. Ustaz. Jadi hadiah satu lagi gimana? Baik, mungkin kalau cukup kita tutup sampai di sini Bu. Saya tutup terlebih dahulu baru nanti Ibu tutup majelisnya Bu ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita katakan bahwasanya memiliki angan atau terjangkiti angan itu sesuatu yang memang telah menjadi bayangan kita. Hampir tidak ada seorang manusia termasuk muslim di dalamnya. Pasti pada suatu saat dalam kehidupannya dia pernah berangan-angan, pasti itu. Akan tetapi panjang angan sesuatu yang tercela. Harus atas diri kita kemudian untuk melawan sikap panjang angan tersebut. Dengan berusaha bersungguh-sungguh menyadari bahwasanya nilai manusia tidak ditentukan atas seberapa hebatnya angan-angan dan seberapa panjangnya angan-angan. Saya ulangi, nilai seorang manusia, muslim maksud saya, tidak ditentukan atas seberapa hebatnya angan-angan dia, seberapa panjangnya angan-angan dia, seberapa megahnya angan-angan dia. Tapi nilai seorang manusia itu ditinjau, muslim maksudnya, itu ditinjau dari sisi seberapa bagusnya dia beramal, seberapa takwanya dia, dan seberapa kuatnya dia di dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan angan-angan, tetapi amal. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khorda'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan telah ditutup doa dengan Ustadz, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kami tutup, mohon perhatian sejenak untuk dua maklumat. Yang pertama untuk taklim Kamis pekan depan, tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2022 dengan tema Akhlak Mulia dalam Rumah Tangga, yang insya Allah dengan pemateri Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Sedangkan untuk maklumat yang kedua, kajian Senin pagi yaitu bahasa Arab untuk pemula bersama Ustazah Dr. Anda Nani Nuraini yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2022 dengan infak Rp60.000. Umahat yang berminat dapat menghubungi Ukti Nanda atau ke meja panitia di depan. Akhirnya sebagai pembawa acara atas nama pribadi dan panitia menyampaikan jazakumullahu khairan katsira, mohon maaf atas khilaf dalam penyelenggaraan acara ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.